Kisah Rebelmon bagian 1 diawali dengan menceritakan bahwa Motherworld adalah penguasa semesta alam. Dikatakan bahwa suatu waktu penerus kerajaan mengubah Motherworld menjadi kekuasaan yang hanya mementingkan daerah kekuasaannya aja. Motherworld juga tak jarang menguras sumber daya di planet tanpa perhitungan. Selain itu, Motherworld mengerahkan pasukannya ke angkasa luas untuk menaklukkan semua yang dilaluinya tanpa ampun. Namun, apakah benar Motherworld sekejam itu? Let's see. Dan inilah filmnya. Di bulan Pelt, perkenalkan wanita ini adalah wanita perkasa bernama Korra. Korra sendiri adalah seorang petani di sebuah desa kecil yang ada di bulan. Biarpun desa ini kecil, tapi desa ini memiliki tanah yang sangat subur, berbeda dari kondisi bulan pada umumnya. Sekali lagi, biarpun desa ini kecil, masyarakatnya hidup bahagia dengan berkecukupan. Penghasilan terbesar desa ini sendiri adalah pangan yang mereka jual ke berbagai tempat di luar desa. Desa ini dipimpin oleh Pak Kades, yang jelas Pak Kadesnya bukan si rambut kuning. Pak Kades di sini anti banget sama korupsi, bahkan kalau ada permasalahan sekecil apapun di desa ini, Sang Kades selalu turun tangan ke lapangan untuk meninjau langsung kemudian mencari solusi bersama warganya agar semuanya bisa terselesaikan secara adil dan damai. Dengan begitu, para warga pun jadi tenang dan gak ada lagi tuh yang namanya protes-protes turunkan Joko. Di awal-awal, film seperti biasa akan menampilkan adegan berbahagia dulu, baru nanti dihadirkan adegan yang tegang-tegang. Korra tinggal bersama dengan kakek di mana kakek ini menceritakan kalau ternyata Korra itu bukan asli sini, tapi Korra sendiri bangga tinggal di desa ini. Selama 2 musim tinggal di desa ini, hanya kebahagiaan yang ia rasakan. Di samping itu masyarakat desa juga menerimanya dengan baik, termasuk si kakek yang bukan kakek Sugiono ini. Pada saat sedang bercocok tanam, mereka melihat kalau di langit-langit desa saat ini ada pesawat. Melihat hal itu, Korra pun spontan langsung cabut untuk membunyikan kentongan. Pak Kades bertanya, menurut lo apa yang mereka mau? Korra menjawab, sembari panik tentunya. Diskusilah Bapak Kades bersama dengan warganya. Intinya mereka ini benar-benar mumet karena saat ini di langit desa ada pesawat perang dan mereka adalah Motherworld. Seperti yang gue ceritakan tadi di awal, Motherworld itu adalah penguasa terbesar untuk saat ini. Jadi yang mereka pusingkan adalah Motherworld takutnya ngejajah desa ini dan Pak Kades yakin akan hal itu. Namun argumen Pak Kades ini ditentang oleh si Gunnar selaku pengawas di dalam urusan pasokan pangan di desa ini. Menurutnya, kedatangan Motherworld ke sini adalah langkah awal dari kesuksesan di desa ini, di mana desa ini bisa menjual gandum ke Motherworld dengan harga di atas rata-rata dalam jumlah banyak. Yang niatnya Gunnar, desa ini bisa menjadi mitra mereka. Mendengar itu, Korra pun nyeletuk. Lu bilang mitra, Gunnar? Goblok lu. Tujuan mereka itu udah jelas menghancurkan, menaklukkan, dan memperbudak. Nggak lebih dan nggak kurang. Korra lalu memberikan saran kepada Pak Kades agar memberikan beberapa stok pangannya. Namun jangan sampai mereka tahu tentang kesuburan tanah di desa ini. Tak lama seorang bocil kematian mengabarkan kalau mereka akan datang. Pak Kades memperkenalkan dirinya di hadapan Laksamana Atticus Noble. Laksamana yang paling ditakutkan hanya oleh orang-orang yang kenal dengannya saja. Setelah adegan Teletubbies, Noble mempersilahkan untuk Pak Kades menceritakan tentang desa yang indah ini. Pak Kades menceritakannya sembari jalan-jalan. Diceritakanlah oleh Bapak Kades bahwa desa ini bisa sejahtera seperti ini adalah karena warganya pada rajin, pinter, dan enggak neko-neko. Berkat itulah desa ini lumbungnya bisa penuh. Dan dalam beberapa musim ini desa mengalami peningkatan dalam hal pertanian yang luar biasa. Mengetahui itu, Noble pun menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli pangan dari sini dan menjadikan desa ini sebagai mitranya. Karena menurutnya Motherworld saat ini pasokannya sedang tipis dan Motherworld tanpa makan jelas akan mokat. Harga yang ditawarkan oleh Noble sendiri sangat tinggi, Pak. Dan jelas sebagai Kades, hati dan perasaannya saat ini benar-benar dilema. Di satu sisi ia takut kalau perkataannya Korra benar, tapi di sisi lain uang akan membuatnya semakin makmur. Enggak. Ya kali gitu Pak Kades kita. Maksudnya akan membuat desanya semakin makmur. Lalu apa yang dipilih oleh Pak Kades?
Pak Kades mengambil tindakan berani dengan menahan hawa nafsunya, di mana ia menolak tawaran Nobel dengan alasan takut-takut kalau ada bencana mengerikan, desa ini akan bisa bertahan lebih lama berkat persediaan pangan yang berlimpah. Mendengar itu, Nobel pun terlihat kecewa. Nobel lantas bertanya di depan para warga desa, siapa di sini Njir yang bertugas mengawasi panen? Yes, sir. That is me. Gunnar selaku pengawas memang membenarkan perkataan Pak Kades itu. Menurutnya Pak Kades yang satu ini terlalu baik sampai-sampai kesejahteraan pangannya aja dipikirkan. Sampai-sampai lagi nih dipikirkan selama beberapa tahun yang akan datang. Anjing, lihat nih film jadi iri punya Kades tanggung jawab parah. Nah, disinilah Gunnar selaku pengawas sempat bertentangan dengan Pak Kades. Di satu sisi Pak Kades nggak mau ngejual hasil pangannya dengan alasan yang udah gue jelaskan tadi. Tapi di sisi lain Gunnar niat ingin menjual dengan alasan yang juga udah gue jelaskan tadi. Situasi yang udah tegang, jelas makin tegang dong Pak. Apalagi setelah Nobel mengambil senjatanya. Let me show you what I mean. Dan tiba-tiba dan ya, semua dari mereka hanya bisa teriak histeris, apalagi cewek. Ya, begitulah. Di tengah histerisnya, Gunnar malahan ditanyain oleh Nobel, kapan gue bisa dapetin hasil panen lo? Gunnar menjawab, 9 pekan lagi, Pak. Oke, kalau begitu, gue akan kembali dalam 10 pekan. Yang konnya, si Gunnar mau semua hasil panennya. Asuk nih orang. Awalnya mah emang ramah anjing. Nobel kemudian cabut dengan pesawat-pesawatnya dan ia menyisakan beberapa kacungnya untuk sekadar mengawasi desa ini. Selain itu, mereka juga akan dibantu oleh seekor robot yang telah diprogram untuk selalu patuh terhadap perintah raja yang telah wafat. Itu aja kata si robot. Brengseknya, kacungnya si Nobel di sini melakukan tugasnya bukan sekadar mengawasi, tapi menindas warga desa dengan perilakunya yang kayak bajingan ini. Eksploitasi ini mah anjing. Si Markus Horizon di sini akan mengetes si robot apakah si robot akan marah kalau ia babat atau malah diam aja. Si Aris selaku prajurit muda langsung mencegah si Markus karena menurutnya tindakannya Markus ini terlalu berlebihan. Dan ketika si Aris akan dibabat, disitulah sang bos langsung memisahkan. Ketika si robot tengah membersihkan tubuhnya di sungai dan sempat juga merenungi nasibnya di mana ia pengen sekali jadi orang, malah jadi robot. Tak lama setelah itu datang seorang Sam. Mantan gue ini berbaik hati kepada si robot dan ia juga sempat curhat-curhat tipis dengan si robot. Si robot mengatakan kalau mantan gue ini cantiknya mengingatkan ia terhadap putri dari rajanya yang telah wafat. Ia bernama Putri Isa. Meskipun si robot adalah robot, tapi beliau sama halnya seperti orang baik, di mana ia sangat mendambakan kedamaian dunia. Sam si cute lalu memberikan mahkota-mahkotaannya kepada si robot dan momen ini akan ia ingat sampai kapanpun dan akan berimbas baik juga kepada si imut nantinya. Di sebuah ruangan mereka berkumpul. Banyak yang menyalahkan kejadian ini kepada Gunnar karena kalau Gunnar diam aja tadi, nah kemungkinan besar Bapak Kades sekarang masih hidup. Di samping itu Gunnar juga menyesali perbuatannya ini. Tapi mau bagaimanapun waktu nggak bisa diulang dan hidup akan terus berjalan. Diskusilah mereka dan mereka sepakat akan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Laksamana Nobel. Di malamnya ketika Sam tengah kerja, beliau ini malahan diganggu oleh prajurit yang tengah sagene. Teriakan Sam itu terdengar hingga ke telinga Cora. Meskipun si Aris ini bagian dari prajurit, tapi ia berbeda dengan yang lainnya, di mana ia meminta kepada rekannya agar jangan mencabuli Sam karena Sam punya masa depan. Lagian prajurit-prajurit anjing ini nggak modal buat dasu. Kalau emang sagne banget mah modal dikit lah prajurit anjing. Di APK hijau tuh banyak, lu bisa pilih tuh spek-spek yang lu mau. Di sana mah udah jelas mereka jual diri lah. Kalau Sam ini lagi kerja dicabuli sama pria sagne. Sorry kalau dalam momen ini suaranya terlalu pelan. Gue malu sama tetangga soalnya kalau ngomong kenceng kayak gini. Saking beraninya Aris di sini sampai berantem sama yang lainnya. Namun karena ia hanya seorang, jadi ialah yang kalah. Ketika si bos akan memakai si Sam, tiba-tiba aja hadir si Cora. Cora sebagai wanita jelas berempati kepada si Sam. Oleh sebab itulah ia pun mengambil tindakan berani dan Mbak Cora di sini akan memberi paham para pria cabul itu dengan skillnya yang intinya Cora ini memiliki skill bela diri yang nggak kaleng-kaleng gangguan Pak. Aksinya ini juga tak luput dari bantuan si Aris. Si Cora bahkan berantemnya ini sampai ngucap kata anjing lu Markus cabul. Si Markus cabul telah mokat sekarang hanya menyisakan bos seorang. Tak lama setelah itu datang si robot. Si robot di sini ditugaskan oleh bosnya untuk membebat si Cora serta si Aris. Lalu diambillah sebuah senjata akan tetapi dan ya, tidak diduga bahwa ternyata si robot
memihak kepada si Cora CS. Dan sejatinya robot yang ini berbeda dengan robot-robot yang lainnya. Terlebih ketika siang tadi Sam bersimpati sekaligus berempati kepada si robot. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Ya begitulah kata pepatah pak. Perkelahian udah selesai barulah yang lainnya pada datang. Yang niat mereka ingin membantu. Tapi kata si Cora, udah telat jir. Ada satu di sini yang masih hidup, namun sekarat. Pertanyaannya, apakah Cora dan gua akan kasihan sama nih orang? Ya enggak lah pak, sikat Cor. Cora kemudian mendeklarasikan perang dengan Motherworld. Kakek yang serumah bareng keesokan harinya memberikan senjata si Cora kembali yang ia temukan di lokasi kecelakaan. Cora sudah mendeklarasikan perang. Ia jelas tak bisa melawan Motherworld dengan mengandalkan kemampuan serta orang-orang di desa ini aja. Karena itu, ia pun akan menjalankan ekspedisi panjangnya untuk merekrut orang-orang jago, terutama mereka yang tidak suka dengan cara mainnya Motherworld. Gunnar menyarankan untuk merekrut Blood X bersaudara dulu, karena orang yang dimaksud tentu adalah pemberontak juga yang sama dengan kita. Dalam ekspedisinya, Mbak Cora akan dibantu oleh Gunnar. Dalam rehatnya ini, Cora menceritakan bahwa ia dulunya adalah prajurit Motherworld juga, lebih tepatnya mantan. Cora paham betul cara mainnya Motherworld, karena itu ia lebih memilih untuk memberontak dengan berjuang bersama warga desa daripada harus ditindas, dijajah, dan ditolol-tololin oleh Motherworld. Pada zaman dahulu, ketika Cora masih berusia 9 tahun dan masih polos-polosnya, disitulah Motherworld hadir ke kotanya. Masyarakat di kotanya kala itu berusaha mempertahankan kotanya secara mati-matian pak dari Motherworld, tapi ujung-ujungnya kalah juga. Sampai hanya menyisakan Cora seorang, disitulah ia harus dihadapkan oleh Motherworld yang lebih mengerikannya lagi. Di hadapan Cora kecil saat ini adalah Jenderal Balisarius. Balisarius di sini bisa aja ngebabat si Cora, tapi si Cora di sini malahan dibiarkan untuk hidup bersama Motherworld sekaligus Cora dijadikan anak angkatnya. Intinya, dalam perangnya itu hanya Cora lah yang tersisa sementara orang-orang di kotanya, termasuk keluarganya pada mokat semua. Cora dibesarkan di Motherworld untuk menjalani beberapa pendidikan, belajar tentang sejarah Motherworld, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Portugis, belajar bela diri, dan sebagainya. Kata si Cora, belajar di sana kerasnya bukan main pak, tapi berkat itulah skillnya Cora meningkat drastis dan itu terbukti ketika Cora berhadapan dengan para pria cabul pas tadi. Cora diangkat jadi anak angkatnya Jenderal Balisarius. Terlepas dari kedudukan sosialnya yang istimewa itu, Cora diharapkan tetap melakukan tugasnya, yakni menjalankan setiap tugasnya untuk berperang membela kerajaannya. Kerajaan yang enggak kaleng-kaleng kongguan. Cora waktu itu punya kekasih, namun kekasihnya harus mokat di medan laga. Jelas paksa mokatnya sang doi membuat Cora sedih, bukan main pak. Alhasil, dalam warnya kali ini, Cora pun terpaksa mengeluarkan mode satnya, tapi pakai MM yang berakhir bantai-bantai. Mode sat emang ngeri anjing. Cora sekarang ini tidak lagi memihak kepada Motherworld. Ia sadar kalau memihak Motherworld adalah suatu ketololan karena Motherworld mainnya main kotor. Ada fakta lainnya sih pak, nanti akan gue jelaskan. Beberapa hari kemudian, keduanya pun sampai di kota pelabuhan Providence Pelt. Di sini, mereka tak sengaja melihat seorang berkepala pelontos tengah dihajar dan dijadikan tawanan yang kata si Gunnar, pria berkepala pelontos itu adalah kenalannya dan dia tahu betul letak keberadaannya si Blood X. Keduanya di sini akan mampir dulu di sebuah bar. Namun di bar ini kita banyak diperlihatkan oleh entitas aneh. Anjing jelek-jelek banget pak entitasnya. Sembari minum amer, keduanya pun lantas membahas tentang ekspedisinya ini yang habis ini mau kemana. Tak lama setelah itu, datang entitas jelek yang mengatakan, nih cowok dijual berapa? Karena si Gunnar bukan ragil yang bisa diajak adu pedang, sejatinya Gunnar lebih suka pedang lawan tameng, bukan pedang lawan pedang. Fakta itulah yang membuat Gunnar menolak untuk menjual dirinya. Bijinya si Gunnar sempat dipegang oleh si jelek yang membuat si Cora kesal. Cora sempat diancam akan dibabat jika ikut campur. Tapi seperti yang kita tahu, Cora bukanlah mbak-mbak manja yang suka joget-joget di TikTok. Tapi Cora adalah mbak-mbak rasa mama. Anjing apaan sih Dian? Mbak-mbak rasa mama nahan deh. Yang jelas ketika Cora diancam begitu, Cora malahan melawannya. Sesaat setelah kepergian si jelek, Cora menanyakan kepada semuanya yang ada di bar, apa di sini ada yang kenal dan tahu Jenderal Titus ada di mana? Awalnya mah pada diem-diem baik, namun kemudian seorang pria aneh menjawabnya,
Ya, aing kenal sama si Jenderal Titus dan dia sekarang ada di Kolosium di Pollux. Si pria aneh itu juga menekankan agar Korra hati-hati aja karena berhubungan dengan Jenderal Titus maka artinya Korra sama saja menyatakan perang secara terbuka dengan Mother World. Asuhnya, tak lama si Ragil datang kembali dengan membawa pasukan. Ragil niatnya mah ingin meng-comeback karena menurutnya gol serta levelnya sudah sama. Sayangnya walaupun gol serta levelnya udah sama, yang namanya skill mah nggak bisa dibohongin, Pak. Ketika akan dibokong, untungnya Korra dibantu oleh seorang pria sehingga si Ragil pun akhirnya mokat dan diadili di akhirat dengan sangat-sangat adil. Pria yang bernamakan Kai ini tadinya mendengar Korra tentang Jenderal Titus dan untuk pergi ke Pollux menemui Titus, Kai menawarkan dirinya untuk mengantarnya yang kebetulan beliau ini punya pesawat. Berhubung skillnya si Kai ini cukup luar biasa, Korra pun sekalian aja merekrut Kai agar mau jadi tentara bayaran dalam melawan Mother World. Dan Kai setuju. OTW lah mereka dengan menggunakan pesawatnya si Kai untuk terlebih dahulu menemui si Tarak. Pada saat Noble sedang merilekskan dirinya dari dunia yang panah ini, asemnya kacungnya malahan datang dengan membawa kabar kalau Hawksaw punya informasi penting tentang Blood Egg, sang pemberontak. Pesawatnya Hawksaw tiba di Mother World dan ternyata yang disandra ini adalah kenalannya si Gunnar yang tadi sempat kita bahas. Si Golber atau kenalannya si Gunnar akan memberikan informasi tentang Blood Egg serta saudaranya. Namun dengan catatan setelah dikasih tahu nanti, Noble harus melepaskannya dan Noble setuju. Golber lantas mengatakan kalau Blood Egg saat ini dilindungi oleh Raja Levitika dan Noble bisa menanyakan langsung kepada Levitika mengenai Blood Egg. Informasi telah disampaikan dengan baik oleh si Golber, namun balasannya si Noble jelek malahan enggak sesuai janji. You're free. Si Golber dibabat untuk dibedah otaknya dengan tujuan untuk mencari informasi lebih lanjut. Emang bangsat si Noble ini anjing, pantas aja banyak yang berontak di bawah komandonya. Ini orang walaupun cuma laksamana ibaratnya, tapi tetap ngeri anjing. Apalagi atasannya. OTW lah Noble ke sebuah tempat untuk mengunjungi Levitika. Scene kita kembalikan pada Korra CS. Korra CS di sini menemui majikannya si Tarak. Tarak sendiri saat ini tengah dipekerjakan oleh majikannya karena Tarak punya banyak utang yang belum terlunaskan. Majikan yang kita panggil aja kakek Sugiono ini memberikan tawaran yang menarik pada si Tarak. Jikalau Tarak bisa menjinakkan makhluk peliharaannya yang enggak jinak-jinak itu, maka kakek Sugiono akan membebaskan Tarak dari utang-utangnya sehingga Tarak bisa pergi bersama Korra CS. Tarak menugaskan agar kacungnya Sugiono melepaskan tali pengikatnya dan disinilah aksi gilanya Tarak dimulai. Tarak bersujud di hadapan si burung besar, lalu Tarak mengatakan di hadapan si burung besar kalau kita ini sama belangsak. Tarak emang berani menghadap langsung ke si burung besar dari Afrika itu. Tapi penonton nggak bisa bohong pak, dimana penonton saat ini dibuat tegang oleh aksinya si Tarak itu karena si burung besar ditakutkan hilap sehingga Tarak pun dimakan. Akan tetapi Tarak membuktikan kepada kita kalau burung juga bisa berteman dengan manusia karena sejatinya manusia juga punya burung alami dengan 2 telur yang enggak netes-netes. Era aing Singkat cerita, Tarak bisa menjinakkan si burung besar itu, bahkan ia sampai menungganginya. Gokil si Tarak anjing. Beginilah kesatria sejati yang sesungguhnya berani mengambil risiko. Sikap seperti inilah yang mendorong kemajuan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan ketahanan mental meskipun ada risiko menghadapi kemungkinan kegagalan. Setelah tugasnya selesai, sayangnya Tarak harus berpisah dengan si burung besar dari Afrika itu. Beliau juga kini hutangnya sudah terlunaskan dengan kakek Sugiono. Mengetahui kalau si Tarak udah menjinakkannya, jadi kakek Sugiono pun mencoba menaiki si burung. Namun sayang si burung tahu kalau Sugiono suka meranin film Jepang yang ganas terhadap wanita Jepang. Yang alhasil apa? OTW lah Korra CS ke planet tambang kobalt Dagus. So, what's the job? Kai mencoba menjelaskan kepada Nemesis yang merupakan sesepuh di tempat ini. Kai mengatakan bahwasannya desa kecil yang saat ini ditinggali oleh Korra sedang membutuhkan bantuan untuk melawan Mother World. Dan Nemesis selaku cewek yang mahir dalam memainkan pedang diminta untuk ikut join dalam aksi pemberontakan ini. Di samping itu, soal reputasi, Nemesis udah nggak usah ditanyain lagi pak. Nemesis di sini akan bertemu dengan penduduk asli di tempat ini. Siapa dia? I just want to talk. That's all.
Yap, dia adalah entitas aneh berupa setengah manusia dan setengah binatang. Entitas aneh itu saat ini menahan seorang anak sebagai kompensasinya. Jadi gini Pak ceritanya, entitas aneh itu adalah suku asli di tempat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, entitas aneh itu sekarang ini bukan lagi sebagai pribumi, melainkan minoritas. Kedatangan Nemesis menemuinya adalah untuk mengambil kembali anak yang saat ini dipegang oleh si aneh. Karena menurut Nemesis, anak itu punya orang tua yang menunggu serta merindukannya. Sayangnya, perkataan Nemesis tak dihiraukan sama sekali. Tapi yang ada entitas aneh itu malahan ngebabat si anak itu. Akan tetapi Nemesis di sini akan memberikan paham kita mengenai bagaimana cara memainkan pedang yang baik dan benar. Nemesis di sini berhasil memotong satu jarinya si aneh, sehingga anak yang tengah dipegang si aneh itu pun saat ini lepas dari genggamannya. Tanpa berpikir panjang, Gunnar pun langsung melindunginya. Sementara duel di antara kedua makhluk ini masih terus berlanjut sampai salah satu dari mereka ada yang mokat. Sial, si sipit di sini harus terlempar dan si aneh itu saat ini tengah mengincar Gunnar serta si anak wedo itu. Untungnya si sipit langsung membokongnya sehingga duel lagi harus berlanjut. Tadi bagi Nemesis alias si sipit adalah pemanasan. Sekarang saatnya bagi ia untuk serius. Si sipit sempat dicekik tapi ini cuma sekadar pancingan dan apresiasi penuh untuk si sipit karena selain menang dalam duel ini, ia juga telah mengembalikan anak itu kepada ibunya. Kelas King. Perjalanan lanjut untuk menemui Jenderal Titus. Flashback ke masa lalu daripada seorang Korra. Atas kesetiaan dan pengabdiannya terhadap Motherworld, Korra pada saat itu pernah diangkat sebagai pengawal elit keluarga kerajaan. Dan gak jarang juga Korra mengawal Putri Raja. Konon katanya Putri Raja ini mampu memberi kehidupan dan emang bener ketika ada burung yang udah mokat, Korra menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kalau tuh burung bisa hidup lagi. Edo Tensei ini mah. Kita kembali ke keadaan saat ini. Korra CS saat ini sampai di arena gladiator Castor Bulan Pollux. Ya, itulah. Sayang keadaan Jenderal Titus saat ini bukan seperti keadaannya yang dulu, di mana sekarang Jenderal Titus hidupnya sedang stres-stresnya dan dia memutuskan untuk jadi gembel. Korra menyewa seseorang untuk memandikan si Titus dan setelah dimandikan, kemudian lanjut untuk membahas politik. Singkat cerita, Titus bisa stres seperti ini karena dulunya dalam perang melawan Motherworld, anak buahnya banyak yang mati, sedangkan ia sebagai jenderal malahan masih hidup. Dari situlah timbul rasa bersalah Titus dan ia selalu berpikir tentang hal itu. Bahkan ia sampai menyalahkan diri sendiri. Tahu kan kalau stres dalam waktu lama bisa apa? Yap, bisa gila. Kayak si Titus ini. Untungnya kedatangan Korra kemari membawa angin segar bagi si Titus, di mana Titus saat ini udah normal kembali dan ia akan ikut berjuang dengan Mbak Korra, Om Tarak, Om Kai, Gunnar, serta si Sipit dalam mengalahkan Motherworld. Selepas itu mereka pun cabut ke planet rumah Raja Levitika, Syaran. Di sini Korra bertemu dengan Raja Levitika. Biarpun soal wajah Levitika adalah raja dengan muka yang creepy, tapi sejatinya Levitika ini memiliki hati yang tulus yang bahkan kebaikannya bisa mengalahkan manusia normal pada umumnya. Kedatangan Korra kemari adalah untuk menemui Blood X dan kata si Levitika, Blood X sebentar lagi akan kemari. Tunggu aja. Bener aja, sesaat setelah itu datang Blood X menggunakan pesawat tempurnya. Ini adalah Blood X dan saudarinya. Soal reputasi keduanya ini udah nggak usah ditanyakan lagi Pak. Sebelum didekingi oleh Levitika, Blood X dulunya beli gandum ke desanya si Gunnar. Dan saat-saat desanya diambang kehancuran ini, Blood X sebagai orang jago siap untuk membantu. Walau dalam tanda kutip kata saudarinya si Blood X, ini adalah misi bunuh diri. Karena sejatinya Motherworld punya pesawat tempur yang hampir mustahil untuk dikalahkan, apalagi dengan prajurit-prajuritnya. Sebagai lelaki yang benar-benar lelaki kayak gua, si Tarak malahan mengatakan sebaliknya. Maybe this isn't suicide after all. Mereka lantas melanjutkan perjalanannya, tapi perjalanan yang satu ini adalah tujuannya si Kai. Sayangnya, sesaat setelah meninggalkan kediaman Raja Levitika, kediamannya saat ini udah porak-poranda, plus bawahannya juga udah pada mokat. Di hadapan nobel yang setinggi apapun jabatannya, Raja Levitika di sini bahkan dibuat enggak berdaya yang berujung dibabat habis. Setelah Levitika hancur, kini tujuan Nobel selanjutnya adalah menemukan pemberontak dan Nobel udah tahu lokasinya berkat intelnya yang saat ini sedang nyamar. Korra CS akhirnya sampai juga di depot niaga tak terdaftar, Gwendival. Ini adalah tempat di mana Kai bersikeras untuk melakukan satu pemberhentian terakhir di depot ini untuk menurunkan kargo miliknya sebelum mereka kembali ke desanya Korra dan war di sana sampai titik darah penghabisan.
Korra menyadari ada yang tak beres. Sebelumnya, ia pernah melihat pria bertopeng ini, dan pria bertopeng ini adalah kacungnya Shinoble. Kecurigaan itu diperparah dengan pria bertopeng itu yang mendatangi seorang Kai. Tak lama setelah itu, King's Gate datang untuk menyerang. Para CS belum sempat untuk melawan udah ditangkap duluan. Singkat cerita, Kai ternyata telah berkhianat dengan bekerja sama dengan pria bertopeng Anbu. Kai sendiri pada dasarnya ternyata adalah kacung Shinoble yang bekerja hanya untuk uang. Dengan menangkap Korra, Titus, Tarak, dan Blood X, maka ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang Kai, atau singkatnya, cuannya gede. Piece of shit. Kemudian terlihat Noble bersamakan kacungnya menuruni pesawat tempurnya. Noble di sini kenal semua sama pemberontaknya. Intinya Korra, Tarak, Titus Bonai, dan Nemesis. Yap, mereka semua adalah orang hebat dengan skill gelut di atas rata-rata. Bahkan kalau duel aja, Noble si ceking tengil asu kemungkinan besar bisa kalah. Kai si tengil asu juga menugaskan kepada Gunnar agar membabat senjata itu. Karena jika Gunnar enggak mau, maka Gunnar lah yang akan dibabat langsung. Mau nggak mau, Gunnar pun di sini harus melakukannya. Dan ya, si Gunnar tak patuh terhadap perintahnya Kai, dan yang ada si Gunnar malahan ngebabat si asu Kai. Sementara itu, Korra sendiri saat ini tengah asik bantai-bantai yang mana fakta demikian membuat si Noble kesel. Di samping itu, Gunnar langsung aja membebaskan Nemesis, dan Nemesis tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membabat si pria bertopeng Anbu. Tarak dan Blood X lalu dibebaskan juga sehingga mereka pun bisa bantai-bantai. Sialnya di tengah bantai-bantai itu bawahannya si Blood X yang hendak menerbangkan pesawat itu malahan diserang oleh King's Gate secara brutal. Blood X sadar kalau kekuatan Motherwort saat ini ada pada King's Gate alias pesawat tempurnya. Nah, di samping yang lainnya bantai-bantai, Blood X malahan melancarkan serangan gilanya dengan loncat langsung demi mencapai King's Gate. Blood X memang kena babat oleh kacung Shinoble, tapi Blood X juga mampu membalikan serangannya yang membuat si pilot langsung mokat. Sebelum mokat, Blood X sempat menggerakkan tuasnya sehingga King's Gate pun OTW jatuh. Si Noble di sini kepleset sehingga hal itu memisahkan ia dengan yang lainnya. Noble sempat celingak-celinguk ke sana dan kemari. Yang tak lama hadir seorang Korra. Di tempat yang sempit ini terjadilah duel di antara keduanya. Sialnya, si Korra di sini sempat kalah yang membuat keadaannya kini menjadi terpojok. Bukan Korra namanya kalau Surendi kalah terpojok ini. Korra lalu dengan cerdasnya mengaitkan tali pengaitnya di kaki si Noble yang sekarang keadaannya kembali imbang. Korra di sini berhasil membabat masa depan daripada seorang Noble. Selain itu, Korra juga berhasil menusuk kaki si Noble dan fakta itu jelas membuat si Noble yang udah lemah menjadi semakin lemah. Intinya, di babak-babak akhir ini si Noble benar-benar disiksa abis, Pak. Kelas Mbak Korra. War udah selesai dengan kemenangan ada di pihak Korra. Anak buah setianya Blood X saat ini hanya bisa meratapi kepergian Blood X aja. Meski begitu, kata si Titus yang merupakan jenderal, fakta ini adalah kemenangan besar. Ya memang, selain telah banyak melumpuhkan prajurit Motherwort, mereka juga telah melumpuhkan komandannya. Ingat juga bahwa dengan pasukan sekecil itu, mereka berhasil melumpuhkan sang King's Gate, pesawat tempur andalannya, Motherwort. Anjing, si robot sekarang mengabdikan dirinya jadi petani, Bagus-bagus, selagi halal serta pekerjaan yang gak merugikan orang mah, gue support lu bot. Yang penting jangan jadi bahlil gitu. Sementara itu, tubuhnya Noble ditemukan oleh Motherwort. Singkat cerita, Noble dibawa ke ruang operasi untuk ditangani yang entah si Noble ini diapain. Tapi dapat kita lihat tubuhnya si Noble dipasangnya banyak selang. Atau kalau mereka ini menyebutnya dengan kepompong. Dengan begitu, Noble pun kini terhubung ke dunia yang di depannya saat ini berdiri Balisarius, sang penguasa Motherwort saat ini, tepatnya setelah kematian keluarga kerajaan. Ia juga merupakan ayah angkat daripada seorang Korra. Ini yang waktu itu ya Pak. Waktu itu masih muda, sekarang udah tua. Noble melaporkan mengenai pemberontakan itu kepada Balisarius dan ia berjanji akan membawa kepala putri angkat daripada Balisarius ke hadapannya. Balisarius lalu nyeletuk, "Jujur aja nih ya, gua rasa kepala lu yang bakal hilang dibuat putri gua kayaknya." Kalau Balisarius udah ucap begini, ini artinya skill Korra bukanlah skill kaleng-kaleng kongguan. Balisarius ingin pemberontakan ini dituntaskan secepat mungkin dan kalau bisa putrinya dibawa kemari dan ia sebagai ayahnya akan ngebabatnya sendiri di hadapan Senat. Kalau Noble gagal dalam misi ini, maka Balisarius akan membabat Noble selaku komandan. Bagian 1 tamat.
Next, kita akan bahas lagi bagian 2. Jadi, jangan lupa subscribe Dian Film. Dah. Hey! You see it? Home. This would have been a beautiful place to die. Yes, it would.